saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali lagi beribadah. Meskipun masih secara online, tapi percayalah Tuhan selalu ada dalam hati kita. Mari kita siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, apapun yang kita alami hari ini, percayalah Yesus kekasih jiwaku. Haleluya Yesus, kami percaya padamu Tuhan. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan rendah. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya kasih. Oh Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Mari semuanya katakan dengan rendah, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya kasih. Mari kita nyanyikan dengan sorak-sorai. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Engkau yang selalu menolong hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Yesus. Kami mau serahkan segala hidup kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun masalah dalam hidup kami saat ini Tuhan, kami percaya Yesus, Engkaulah Tuhan yang tidak pernah gagal. Haleluya Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Lebih tahu cara membuka jalanku. Kami percaya Engkau yang lebih mengerti hidup kami.
kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh Yesus. Serahkan segala perkara-perkara hidup kami. Kami serahkan hidup kami Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya janji-Mu Yesus. Mari angkat pujian. Dimanapun kita berada saat ini, percayalah Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, percayalah Tuhan akan menolong hidup. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Terimalah hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik Yesus. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami tidak layak Yesus. Tapi dengan kasih-Mu Tuhan, Kau melayakkan hidup
Penuhi kami Yesus. Ada satu pujian mengatakan, hidupmu menggenapi firman-Mu. Ini hidup kami Tuhan, untuk menggenapi setiap firman-firman-Mu Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang sempurna. Kau sempurna, rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Terima kasih. Kau sempurna dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau selalu bersamaku Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu Yesus. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Yesus, pakai kami Tuhan. Biarlah hidup kami berbuah Tuhan, layaknya untuk menggenapi setiap firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah kita bersama hari ini saudara. Ya, kita sudah melewati ibadah-ibadah yang luar biasa ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati hari Jumat Agung, Paskah, kemudian hari beberapa hari yang lalu tanggal 21 kita hari Kamis kita juga memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga biasanya kita melakukan banyak gereja melakukan ibadah KKR 10 hari ya, menanti pencurahan Roh Kudus, karena 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga terjadilah
pencurahan Roh Kudus. Saya percaya itu yang sangat kita nanti-nantikan bersama, bahwa rohnya dicurahkan atas kehidupan kita semua. Amin. Ya, kita rindu setiap kita mengalami zaman kuasa Roh Kudus. Amin. Adakah saudara yang rindu mengalami zaman kuasa Roh Kudus? Amin. Ya. Milikilah kerinduan untuk mengalami zaman kuasa Roh Kudus. Karena saya percaya Roh Kudus diberikan untuk semua orang. Dia pergi ke surga, lalu dia berkatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan memberi penghiburan, yang akan memberikan kekuatan, yang akan menyertai senantiasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Lalu murid-muridnya menanti selama 10 hari, sehingga akhirnya hari yang ke-50 sejak Yesus bangkit, terjadilah pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, dan murid-muridnya berubah menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, dari yang dulunya mereka penakut, ketika Yesus dibangkitkan, Yesus menghampiri mereka, mendatangi mereka, mereka sedang berada dalam posisi ketakutan. Mereka berada di satu ruangan yang terkunci pintu-pintunya karena ketakutan. Tapi hari itu mereka tampil menjadi orang yang berani. Bahkan seorang yang bernama Petrus, yang pernah berkhianat kepada Yesus, yang pernah menyangkal Yesus, hari itu dia berkhotbah, dan ketika dia berkhotbah, ribuan orang menjadi bertobat, percaya kepada Yesus. Saudara, luar biasa. Memenangkan satu orang saja tidak mudah, tapi Petrus ketika dia berkhotbah, ribuan orang bertobat kepada Tuhan. 3.000 orang, 5.000 orang bertobat kepada Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya percaya Tuhan akan memakai orang yang biasa menjadi luar biasa. Amin. Tuhan bisa mengubah orang yang biasa, yang mungkin dianggap orang nobody, pecundang menjadi pemenang. Amin. Dari nobody menjadi somebody. Seperti Petrus, seperti murid-murid yang lain. Karena hidup mereka luar biasa, dikatakan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah bilangan orang-orang percaya, karena melihat hidup mereka yang berubah. Hidup mereka yang dahsyat, mukjizat terjadi di tengah-tengah orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula. Sehingga kehidupan yang exciting, yang luar biasa itu membuat orang lain tertarik, dan akhirnya mereka, banyak orang datang untuk menyatakan percaya kepada Tuhan. Saya percaya, saya rindu saudara, hidup saudara dan saya bisa menjadi pelita yang menerangi sekeliling kita, sehingga bisa membawa banyak orang datang kepada Dia. Itu sebuah hal yang luar biasa yang kita nanti akan persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Adakah di antara saudara yang memiliki kerinduan untuk banyak orang bisa diselamatkan? Biarlah lewat hidup kita ada banyak orang bisa diselamatkan. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa, yaitu Roh Kudus-Nya yang diberikan kepada kita. Ya, tapi kalau kita lihat hari-hari ini, saudara, ya, ternyata tidak semua orang mengalami anugerah Tuhan, hidupnya mengalami perubahan. Ada orang yang hidupnya seperti Petrus, seperti murid-murid yang lain, dari pecundang menjadi pemenang, hidupnya mengalami lompatan yang luar biasa. Roh mereka menyala-nyala, bahkan mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Mereka diberkati, bukan saja diberkati secara fisik, tetapi hidup mereka diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak dari antara mereka yang akhirnya mereka harus mati untuk iman mereka. Tapi mereka tidak gentar, tapi mereka tidak takut, tapi mereka tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Tapi tidak sedikit orang yang melarikan diri, hidup dalam ketakutan, bahkan menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan, menghujat Tuhan. Tidak sedikit orang yang lemah dan tetap terbelenggu dalam dosa. Tidak sedikit orang yang bahkan tidak pernah bisa keluar dari dosa. Tidak sedikit orang yang tidak bisa pernah merasakan anugerah sukacita yang luar biasa. Tidak mengalami roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Karena roh itu diberikan kepada semua orang. Roh Kudus itu diberikan kepada setiap kita. Amin. Disediakan kepada setiap kita. Lalu hal apa yang membuat ada orang yang mengalami anugerah tetapi ada orang lain juga yang tidak mengalami anugerah? Kira-kira hal apa yang bisa membuat hal itu, saudara? Yang membuat ada orang mengalami anugerah luar biasa tapi tidak sedikit orang juga yang masih hidup dalam kekalahan demi kekalahan. Mari kita belajar dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca ayat ini bersama-sama, ya.
Pas ayat yang pertama dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada orang ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, hari ini kita membaca satu kisah, yaitu kisah tentang Sakius. Dikisahkan waktu itu Yesus sedang berjalan, ia melalui, masuk ke kota Yeriko, dan dia berjalan terus melintasi kota itu. Hatinya tidak punya tujuan untuk tinggal di kota itu, dia hanya melintasi kota itu, kota Yeriko. Tapi satu kali saat ketika dia berjalan, lalu ada seorang yang bernama Sakius. Siapa Sakius? Dia dikatakan di sini sebagai kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Hari ini, saudara, kalau ada orang kaya, ya biasanya orang suka dekat dengan orang kaya. Ya, orang cari perhatian orang kaya. Ya, orang ingin berusaha dikenal oleh orang kaya. Ya, kalau ada orang yang kaya, biasanya orang akan mengaku, itu temanku loh, itu satu angkatan SMA-ku, itu tetanggaku, oh itu om saya. Tapi beda kalau ada orang jatuh miskin, biasanya orang akan menjauh. Bahkan kadang-kala dekat saja mungkin gak mau, saudara. Ya paling tengah mungkin dekat, nanti takut diutangi, saudara, ya kan. Bisa saja terjadi. Tapi hari ini kita melihat Sakius, meskipun dia kaya, tetapi lihat ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sakius meskipun kaya, tapi dia dijauhi oleh orang lain, dia ditolak oleh orang lain, oleh masyarakat pada waktu itu. Dia dicap sebagai orang yang berdosa, ditolak. Betapa tidak enaknya ketika saudara tinggal di satu tempat, lalu di tempat itu saudara tertolak. Tentu tidak nyaman, tentu tidak enak, meskipun saudara punya banyak harta, bergelimang banyak harta, tapi engkau ditolak di tempat itu. Tapi engkau mungkin dibenci di tempat itu, tentu tidak nyaman, tentu tidak menyukakan hati. Itulah yang terjadi kepada Sakius. Kenapa Sakius dibenci? Kenapa Sakius dibenci? Kita lihat di sini, Sakius adalah seorang kepala pemungut cukai yang tinggal di kota Yeriko. Yeriko adalah sebuah kota yang besar pada waktu itu. Ya, Yeriko adalah kota yang cukup besar dan cukup maju. Kota itu adalah kota yang kota yang punya hasil pertanian yang cukup luar biasa. Ya, pada zaman Romawi, pada zaman Sakius, kota Yeriko itu menjadi pusat produksi dan ekspor untuk balsam Mekah namanya, atau balsam of Mekah, atau juga balm of Gilead, atau balsam dari Gilead. Sehingga kota itu menjadi kota yang sangat penting bagi kekaisaran Romawi, karena menghasilkan kekayaan yang besar. Dan pada zaman itu, kekaisaran Romawi berada di kekuasaan Kaisar Octavianus. Pada zaman Octavianus, dia membangun satu sistem politik yang dikenal dengan nama Pax Romana, atau perdamaian Romawi. Dia mencoba menciptakan Romawi yang damai. Kekuasaan Romawi pada itu amat sangat besar. Bagaimana caranya Kaisar Octavianus ini membangun perdamaian untuk kekaisaran Romawi? Caranya dengan cara dia membangunkan jalan yang menghubungkan Romawi dengan wilayah-wilayah jajahannya. Pada waktu itu, jalan yang dibangun oleh Kaisar Octavianus itu sepanjang 85.000 kilometer. Itu meliputi dari Inggris bagian utara, ya, terus
terus sampai ke Afrika Selatan. Bayangkan, dari Eropa bagian utara dibuat jalan sampai ke ujung paling selatan dari Afrika Selatan. Bahkan melewati daerah semenanjung Balkan atau semenanjung Atlantik, Liberia, Portugal, Spanyol, sampai ke Teluk Persia, daerah Timur Tengah. Jadi kekuasaannya amat sangat besar, saudara. Dia buat jalan yang menghubungkan banyak tempat. Dan semua jalan ujungnya adalah Roma. Semua jalan dibuat, semua terkontak kepada Roma. Orang-orang Romawi terkenal sebagai orang yang pintar membuat yang dinamakan aviaduk. Aviaduk itu jalan, tetapi di bawahnya ada saluran air untuk aliran air bersih. Di atasnya dipakai untuk jalan. Jalan itu dipakai untuk transportasi militer Romawi, juga untuk kegiatan ekonomi, supaya ekonomi bisa berjalan dengan luar biasa. Dibuatlah jalan-jalan raya, saudara. Untuk membangun jalan yang besar atau infrastruktur ini dibutuhkan dana yang besar. Bagaimana caranya tentara Romawi mendapatkan dana yang besar? Pemerintah Romawi mendapatkan dana yang besar dengan cara menarik pajak. Menarik pajak kepada orang-orang Romawi, tetapi juga kepada daerah-daerah jajahan ditarik pajak. Ya. Ditarik pajak, khususnya ya untuk pajak pada zaman itu ada dua macam pajak. Yang pertama disebut pajak kepala atau tributum capitis. Yang kedua pajak tanah yang disebut tributum soli. Pajak kepala itu pajak yang dikenakan kepada setiap laki-laki dan perempuan yang berusia antara 12 sampai 65 tahun. Tapi pajak tanah itu pajak yang ditarik berdasarkan kualitas lahan dengan sistem prosentase, misalnya 1/10 atau 1/12 dari hasil panen. Selain dua pajak itu juga ada pajak-pajak yang lain, ya pajak dari pakaian dan sebagainya. Tapi pajak itu biasanya yang dipakai untuk pembiayaan dari pemerintahan Kaisar Romawi. Untuk menarik pajak, pemerintah Romawi ya mengumpulkannya terutama juga dari orang-orang Yahudi atau pajak dari masyarakat Yahudi. Itu pemerintah Romawi menyerahkannya kepada pemerintah Romawi yang diangkat di daerah tertentu. Contohnya di daerah Yeriko ini, daerah yang cukup besar, lalu ditempatkan orang yang memerintah di daerah Palestina, daerah Yeriko khususnya. Siapa? Yaitu Herodes. Herodes dipilih untuk dia memimpin di daerah itu, lalu dialah yang akan mengkoordinir penarikan pajak di daerah itu. Bagaimana caranya mereka menarik pajak? Caranya dengan cara mereka lalu mengangkat agen-agen penarik pajak. Jadi seorang pemungut cukai itu bukan seorang yang sembarangan dipilih. Biasanya pemungut cukai itu dipilih orang yang punya kemampuan menulis, membaca, berhitung, juga memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan orang yang pejabat, pemerintahan maupun rakyat biasa. Pajak-pajak itu ditarik dengan cara apa? Pemerintah melalui wakilnya seperti Herodes yang mengepalai daerah Palestina, lalu mereka memilih yang disebut pengusaha-pengusaha yang akan dijadikan agen pajak. Pengusaha-pengusaha besar. Lalu setelah itu, pengusaha-pengusaha itu dia akan cari orang-orang yang menjadi penarik pajak. Kalau pajak yang ditarik mungkin harusnya 10-12%, maka pengusaha ini untuk dapat mengelolanya, dia harus ambil pajak lebih daripada itu. Bisa mungkin 15%, bisa 20%. Bukan hanya seorang kepala pajak atau agen pajak yang diambil keuntungan, tetapi para pemungut cukai juga dia ambil keuntungan dari pajak dengan cara dia menekan orang yang harus membayar pajak lebih. Jadi betapa luar biasanya pajak yang ditarik dari masyarakat pada waktu itu. Sehingga orang-orang Yahudi sangat benci kepada pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai. Karena apa? Pajak yang ditarik itu sangat memberatkan mereka. Pemungut cukai dianggap sebagai musuh, sebagai orang yang berkhianat kepada bangsanya.
Apalagi cara-cara yang digunakan oleh pemungut cukai adalah cara yang sangat kejam dan tidak adil. Itulah sebabnya pada waktu itu Sakius sangat dibenci, sangat dimusuhi dan dianggap orang berdosa, dianggap pengkhianat. Apalagi dianggap dia memeras bangsa pilihan Tuhan. Artinya dia mengkhianati, dibenci, ditinggalkan orang. Ya. Bahkan mungkin orang dikatakan di sini mencibir kepada Sakius. Tapi saudara, kalau kita belajar hari ini membaca, apa yang terjadi dengan Sakius? Ayat 9 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Orang yang dibenci, orang yang mungkin tidak dianggap, orang yang mungkin sudah dijauhi, orang yang ditolak. Tapi hari itu Yesus sendiri datang kepada Sakius dan Yesus berkata kepada Sakius, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun adalah anak Abraham. Luar biasa saudara. Hari itu firman datang untuk Sakius. Hari itu Sakius mengalami anugerah yang luar biasa. Mengapa Sakius bisa mengalami anugerah yang luar biasa? Itu yang hari ini kita akan kejar bersama, saudara. Kita akan lihat kenapa Sakius. Padahal kita tahu siapa Sakius. Padahal kita lihat Sakius sangat jauh dan hidup Sakius jauh dari kata benar, jauh dari kata kudus. Kalau kita sering baca Alkitab, biasanya orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan adalah orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa. Kita belajar tentang Yusuf. Yusuf punya roh yang luar biasa. Kita belajar tentang Daniel. Daniel punya roh yang luar biasa. Kita belajar tentang Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, sehingga mengalami pertolongan luar biasa, dipulihkan 2 kali lipat. Tapi bagaimana dengan Sakius? Sakius dianggap orang berdosa. Sakius ditolak. Hidupnya tidak benar. Hidupnya sangat bercela. Tapi hari itu Sakius mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan berkata, Yesus sendiri datang kepada Sakius, tinggal di rumah Sakius, menghampiri Sakius. Sakius membuat hati Yesus beralih, memperhatikan Sakius. Tadinya Yesus hanya berjalan melewati kota Yeriko, tapi waktu itu langsung perhatian Yesus datang kepada Sakius. Bahkan Tuhan berkata, Sakius turun, aku mau menumpang tinggal di rumahmu. Bahkan Tuhan berkata, hari ini keselamatan, anugerah Tuhan datang atas Sakius dan keluarga. Kenapa Sakius bisa mengalami hal ini? Saya percaya setiap orang kita semua rindu alami. Tuhan berkata kepada saudara, hari ini anugerah datang atas kehidupanmu. Amin. Siapa di antara saudara yang ingin mengalami anugerah Tuhan? Siapa yang ingin di antara saudara yang ingin mengalami pertolongan Tuhan? Siapa yang ingin hidupnya diperhatikan oleh Tuhan? Oh, semua orang kita ingin, betul? Ingin mengalami yang seperti Sakius. Mari kita lihat hari ini. Mengapa Sakius mendapat perhatian dari Tuhan? Mengapa dari sekian ratus orang yang waktu itu datang dekat dengan Yesus, justru Tuhan hanya memilih Sakius? Apakah Sakius lebih kudus dari orang lain? Tidak. Apakah Sakius lebih benar dari orang lain? Tidak. Bahkan Sakius dicap sebagai orang yang berdosa. Tapi pertanyaannya, mengapa dari sekian banyak orang justru Sakius mengalami anugerah Tuhan? Apakah Yesus tidak kenal siapa Sakius? Pasti mengenal. Karena Sakius pasti namanya dikenal oleh banyak orang, dia sebagai kepala pemungut cukai. Lalu mengapa Yesus memanggil Sakius? Apa alasannya? Hanya Sakius yang diperhatikan Tuhan. Bukan karena Sakius kaya. Ada hal yang menarik yang membuat hati Yesus tertarik kepada pribadi yang bernama Sakius. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Sakius. Ayat yang ketiga. Ketika Yesus sedang berjalan melewati kota Yeriko itu, ayat yang 3 dikatakan, Sakius, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Yang pertama saudara, apa yang membuat akhirnya Sakius mendapat perhatian Tuhan? Yang pertama, dikatakan Sakius
berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Artinya Sakius berusaha untuk melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ini respon yang luar biasa. Respon yang luar biasa dari seorang yang bernama Sakius, orang yang berdosa yang bernama Sakius, orang yang terbuang yang bernama Sakius. Dia tidak berhenti untuk kemudian dia hidup tetap dalam dosanya. Dia lalu tidak berhenti untuk dia menikmati dosanya. Dia tidak berhenti untuk kemudian dia tetap tinggal berdiam diri saja lalu menyerah dengan keadaannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Sakius? Sakius waktu itu ketika dia mendengar ada Yesus, mendengar tentang Yesus, apa yang dilakukan? Dia berusaha untuk melihat Tuhan. Berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Meskipun ada banyak penghalang, saudara. Saya lihat ini ada 2 penghalang. Yang pertama faktor dari luar. Apa itu? Orang banyak yang menghalangi. Dia nggak bisa lihat Yesus karena orang banyak. Dia betapa susahnya ketika kita mau menghampiri orang, mungkin ketika terhalang dengan orang banyak. Itu faktor dari luar. Faktor dari dalam apa? Tubuhnya pendek. Susah, saudara. Kalau Alkitab katakan pendek, berarti mungkin memang dia jauh lebih pendek dari orang-orang pada zamannya. Yang disebut sekarang mungkin cebol. Bagaimana orang yang pendek, lalu berusaha untuk menerobos orang-orang mungkin yang lebih besar, akan sangat sulit. Tapi Pak Sakius dikatakan berusaha artinya bukan hanya sekali, mungkin bukan hanya 2 kali, tapi berkali-kali dia terus berusaha cari kesempatan untuk bisa melihat Tuhan, untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Dia nggak menyerah dengan penghalang yang ada, dia tidak menyerah dengan situasi yang ada. Dia terus cari Tuhan, dia terus berusaha, dia terus mencari Tuhan dan terus berusaha. Apakah saudara sudah mencari Tuhan? Sudah berusaha mencari Tuhan? Mungkin ada banyak penghalang. Penghalang dari luar apa? Mungkin kesibukan, pekerjaan, apalagi. Ya, diajak plesir, ada janjian dengan orang. Tidak sedikit orang, kalau dia belum dapat pekerjaan, dia cari-cari Tuhan, nangis. Tuhan, aku mau butuh pekerjaan. Berkati aku Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati, lalu berkata, Tuhan aku sibuk Tuhan. Aku capek Tuhan. Banyak pekerjaan, mau pilih capek atau pilih gak capek. Kalau pilih gak capek, Tuhan akan ambil pekerjaan dari saudara. Mau yang mana saudara? Jangan sampai Tuhan, kalau saudara ngomong aku capek, lalu Tuhan berkata, oke, kalau kamu pengen gak capek, tak ambil pekerjaannya. Tuhan bisa lakukan itu. Jangan jadikan penghalang ini menjadi lalu faktor saudara berhenti untuk mencari Tuhan. Penghalang dari dalam, tadi tubuh Sakius pendek, mungkin keadaan tubuhmu. Kalau engkau hanya sakit sedikit, jangan menyerah, cari Tuhan. Baru masuk angin lalu menyerah cari Tuhan. Jangankan doa pribadi sendiri, saudara. Doa bersama ibadah ke gereja saja sulit. Karena saya percaya lebih sulit ibadah sendiri dibanding dengan ibadah bersama. Kalau ibadah bersama itu ada orang-orang lain yang akan mensupport kita. Ya, ada yang bisa main musik, pimpin pujian, kita tinggal nih, oh haleluya. Tapi kalau ibadah sendiri, saudara harus nyanyi sendiri, cari lagu sendiri. Kalau gak hafal ya bingung nanti firman Tuhannya bagaimana ya. Saudara mungkin belum tahu bagaimana caranya menggali firman Tuhan, ngerti firman Tuhan ini maksudnya apa. Tapi kalau ke gereja semua sudah disiapkan, ke gereja saja yang semua sudah disiapkan susah, apalagi sendiri. Saya yakin orang-orang mungkin yang sulit ke gereja, ibadah sendiri pun pasti akan lebih sulit. Hari ini, mari jangan jadikan faktor penghalang itu menghalangi saudara untuk tidak mencari Tuhan. Mengapa Sakius mendapat perhatian Tuhan? Karena Sakius terus berusaha melihat Tuhan. Orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan lebih sungguh-sungguh untuk mendapatkan orang itu. Amin. Ya. Sakius berusaha untuk melihat Tuhan. Yang kedua,
Dikatakan di situ. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Yang kedua, Sakius berlari dengan kencang, dia kejar Yesus mendahului orang banyak. Mungkin ada banyak orang yang melakukan lebih daripada Sakius, tapi Sakius mencoba berlari lebih kencang. Dia bukannya berhenti karena gagal ketika dia mau melihat Yesus yang pertama, tapi dia justru berjuang lebih keras untuk ketemu dengan Tuhan. Biasanya orang yang berjuang lebih keras akan lebih berhasil. Lihat orang-orang yang berhasil itu, dia memiliki jam, mungkin bekerja jauh lebih panjang daripada orang yang tidak berhasil. Kalau orang yang mungkin yang biasa-biasa saja kerja 8 jam, mungkin orang yang berhasil jam kerjanya bisa lebih dari 8 jam. Orang lain belum bekerja, belum bangun, dia sudah bangun untuk siapkan pekerjaan. Orang lain belum buka toko, dia sudah buka toko. Orang lain sudah tutup toko, dia masih buka toko. Orang lain sudah pergi tidur, dia masih bekerja. Tidak heran orang-orang yang punya semangat yang luar biasa, mau melakukan lebih daripada orang lain, orang itu akan berhasil. Sama, ketika saudara mau berlari kencang, mau lebih melakukan daripada orang lain. Orang lain mungkin berjalan 2 langkah, aku mau berjalan 4 langkah untuk mencari Tuhan. Tidak berhenti, tidak menyerah, tapi berlari lebih kencang. Saya percaya mengapa Tuhan memperhatikan Sakius, karena Sakius mau berlari lebih kencang mencari Tuhan. Sudahkah saudara berlari lebih kencang mencari Tuhan? Apakah engkau masih berjalan di tempat untuk mencari Tuhan? Mari jangan malas. Mari bangkit. Mari berlari lebih kencang. Karena di depan ada anugerah yang menunggu saudara. Yang ketiga, dikatakan apa? Ayat yang ke-4. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sakius dia manjat pohon ara. Siapa Sakius? Orang kaya. Orang kaya pendek, tentu untuk memanjat pohon ara atau pohon sikamor sangat sulit. Tapi dia berusaha, bisa bayangkan orang pendek lalu mau panjat pohon yang besar. Saya akan tunjukkan kepada saudara pohon sikamor ya. Ya seperti ini pohon sikamor. Itu pohonnya besar. Bagaimana orang pendek naik pohon ara pasti akan sangat sulit. Mungkin orang melihat akan tertawa waktu Sakius mencoba naik pohon ara. Tapi apa daya, nggak bisa, dia lari kalah kencang, dia mau terobos nggak bisa, ya sudah naik pohon ara. Dia naik pohon ara. Mungkin waktu dia naik pohon ara, dia ditertawakan oleh orang lain. Dia mungkin diejek oleh orang lain. Tapi di sini Sakius, dia mau mengorbankan ego, rasa malu. Dia tidak peduli. Yang dipentingkan adalah dia mau melihat Tuhan. Ini orang yang kreatif, saudara. Ya, makanya biasanya orang kreatif itu orang yang berhasil, orang kaya, saudara ya. Orang-orang kaya biasanya orang kreatif, orang yang punya akal banyak, gitu ya. Sebetulnya Sakius ini orang punya akal banyak. Bagaimana caranya menarik pajak dari banyak orang nggak gampang, ya. Orang kreatif, tapi waktu itu kreatifnya dipakai untuk mencari Tuhan. Nggak bisa naik pohon, meskipun mungkin egonya, rasa malunya, harga dirinya harus dikorbankan. Tapi untuk mau mencari Tuhan, Sakius mau berjuang. Dan Tuhan menghargainya. Banyak orang menyerah saat belum mengalami anugerah Tuhan. Banyak orang akhirnya menyerah ketika menghadapi banyak tantangan untuk mencari Tuhan. Banyak orang menyerah karena tidak mau mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Tapi Sakius tidak seperti itu. Dia mau korbankan bahkan harga dirinya untuk Tuhan. Tidak heran lalu Tuhan berkata kepada Sakius. Ya, ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumah. Siapa yang mengharuskan Yesus datang ke rumah Sakius orang berdosa? Tidak ada. Bahkan orang lain menjauhi, tapi hari itu Tuhan datang kepada Sakius
Bahkan Tuhan berkata, aku harus. Artinya Tuhan berkata, hatiku ingin tinggal di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini juga yang sangat menyentuh hatinya Tuhan. Apa itu? Komitmen untuk berubah. Sakyus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Hukum Yahudi tidak menuntut 4 kali lipat. Kalau tidak salah 2 kali lipat. Dikembalikan. Tapi Sakyus melebihi takaran yang harusnya dia lakukan. Kewajiban yang dia harus lakukan. Dia berani ambil komitmen. Untuk melakukan lebih. Karena Tuhan. Inilah yang membuat akhirnya Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini anugerah Tuhan turun atas rumah ini karena apa? Karena 4 hal. Sakyus berusaha untuk melihat Tuhan. Sakyus berlari kencang untuk mendahului orang lain untuk mencari Tuhan. Sakyus mau mengorbankan egonya, harga dirinya untuk Tuhan. Yang keempat, Sakyus mau berkomitmen, mau berubah. Apakah saudara mau berubah hari ini? Inilah respon yang Tuhan nanti dari hidupmu. Seperti respon Sakyus ketika dia mendengar ada Yesus. Sakyus bisa saja dia tidak berespon apa-apa, dia berdiam diri. Dia sudah cukup dengan kekayaannya meskipun ditolak oleh orang lain. Siapa peduli? Tapi tidak. Kalau Sakyus tetap dia tidak mau respon, maka tidak terjadi anugerah atas Sakyus. Tapi karena Sakyus berespon, Sakyus mengalami anugerah. Tuhan hadir dan Tuhan berkata, keluarga ini, Sakyus dan keluarganya mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Hari ini, siapa di antara saudara yang ingin mata Tuhan, perhatian Tuhan datang atas hidupmu hari ini? Mari, bukan masalah salah benar. Mungkin bagi orang berpikir, Sakyus naik pohon ara itu salah, jelek, gak bener. Tapi Sakyus gak pikir itu. Yang penting, pokoknya aku mau ketemu Yesus. Itulah respon yang Tuhan nantikan kepada saudara, dari saudara. Jangan terlalu berpikir panjang untuk mencari Tuhan. Segera berespon ketika Tuhan punya. Ketika engkau mendengar firman, segera berespon. Ketika engkau mendengar ada anugerah Tuhan, segera respon. Apalagi kalau kita menjelang pencurahan Roh Kudus hari ini. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang punya respon. Seperti orang yang menyediakan wadah yang besar untuk menerima hujan. Kuasa Roh Kudus atas hidup saudara. Hujan itu seberapa saudara mendapatkan hujan yang banyak itu tergantung wadah yang kau sediakan. Sama seberapa banyak kau menikmati hujan Roh Kudus atas hidup saudara. Anugerah yang besar atas hidup saudara tergantung wadah yang kau berikan. Wadah itu artinya respon hatimu kepada Tuhan. Mari hari ini Tuhan tertarik dengan hati yang punya respon. Apakah saudara hari ini hatimu ada respon? Yang tahu adalah saudara sendiri. Kalau hatimu punya respon seperti Sakyus, saya percaya mata Tuhan, hati Tuhan, perhatian Tuhan akan beralih, berbelok dan serius melihat saudara. Dan Tuhan akan menghampiri saudara. Anugerahnya turun atas hidupmu. Engkau akan mengalami anugerah Tuhan di dalam Yesus. Amin. Miliki respon yang benar. Mari hari ini kita mau berdoa bersama-sama. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan akan hadir dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh memiliki respon yang benar Tuhan. Ketika kami mendengar firman Tuhan hari ini, kami memiliki respon yang benar. Karena Tuhan tidak melihat siapa kami. Tuhan tidak melihat masa lalu kami.
Tuhan tidak melihat keadaan kami, tapi yang Kau lihat adalah hati kami. Bahwa Tuhan Kau mengasihi orang-orang yang sungguh-sungguh berespon kepada Tuhan. Hari ini kami melihat dari contoh hidup Sakius. Sakius mendapat perhatian Tuhan karena hidupnya memiliki respon yang benar kepada Tuhan. Biarlah Engkau temukan hari ini Tuhan hati kami. Sungguh-sungguh Tuhan, hati kami memiliki respon yang benar kepada Tuhan. Kami ingin menanggapi Tuhan. Kami ingin berusaha terus Tuhan, taruh di hati kami roh yang menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami mau ambil komitmen Tuhan. Apapun halangan yang akan menghalangi kami, tidak akan menjadi penghalang, alasan untuk kami tidak maju terus mencari Tuhan. Dan kami hari ini berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak yang sungguh-sungguh hatinya kepada Tuhan. Mujizat Tuhan hari ini dinyatakan di dalam nama Yesus. Engkau yang hari ini sungguh-sungguh membuka hati kepada Tuhan, terimalah anugerah Tuhan. Terimalah sukacita yang dari Tuhan. Terimalah kemurahan yang dari Tuhan. Terimalah mujizat yang dari Tuhan. Tuhan akan berkata kepada hidupmu hari ini, kepada engkau hari ini, bahwa keselamatan, anugerah, mujizat hadir dalam hidupmu hari ini. Karena ketika engkau berespon kepada Tuhan hari ini, mungkin hari ini Tuhan hanya lihat responmu hari ini. Respon yang kau buat hari ini kepada Tuhan, kepada firman Tuhan hari ini, akan membuat mata Tuhan beralih kepada hidupmu hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkat Tuhan terbuka untuk engkau hari ini. Anugerah Tuhan terbuka untuk engkau hari ini. Engkau akan melihat apa yang belum pernah engkau lihat. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan yang belum pernah engkau melihat. Engkau akan melihat anugerah Tuhan yang belum engkau pernah lihat. Engkau akan melihat kuasa Tuhan yang belum engkau pernah lihat hari ini. Tuhan ingin melihat hatimu yang berespon sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan mendapati hati kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Meteraikan firman Tuhan hari ini dalam hati kami. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh setiap kami boleh mengalami anugerah seperti Sakius mengalami anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala hanya bagi Tuhan.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya hanya Yesus saja yang ditinggikan dan semakin dikenal dan semakin besar nama-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami hari ini, oh Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ini Tuhan. Dan kami percaya kiranya berkat-berkat Allah turun atas kami, atas umat Tuhan, sehingga semakin hari kami boleh menjadi orang yang berbeda, orang yang diurapi Tuhan, orang yang memiliki kerendahan hati, orang yang terus mengandalkan Tuhan, dan orang yang terus mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, mari kami siapkan hati untuk berkat Tuhan turun atas kami. Mari saudara-saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas hidup kita semua. Diberkatilah oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatanmu oleh Amin. Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Amin. Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus memberikan pengurapan dan kuasanya menyertai hidupmu dari mulai hari ini terus sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.